Yang Betul. dibenci itu siapa hari ini? Yang dibenci itu imigran yang ngaku-ngaku cucunya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan akhlaknya kebanyakan tidak terpuji dan nasabnya Nah, ngaku. itu dia. Kalau dengan ahlul bait kita nggak ada yang benci. Nggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, teman-teman, nampaknya Gus Miftah sekarang ini sudah mulai sembuh ya. Sembuh dari Mukibin. Kita lihat videonya dulu ya. Nanti kita komentari. Pulau mboten ajeng bahas babakan Hubab Habib niku. Pun kapan dia keyakinan kiambak-kiambak. Ya. Tapi kalau saya meyakini begini Mas Aryo, nggak ada orang Indonesia yang benci ahlul bait. Betul. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada orang Indonesia yang benci ras Arab. Yang dibenci itu siapa hari ini? Yang dibenci itu imigran yang ngaku-ngaku cucunya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan akhlaknya kebanyakan tidak terpuji dan nasabnya ngaku. Itu dia. Kalau dengan ahlul bait kita nggak ada yang benci, nggak ada yang benci, nggak boleh kita benci dengan ahlul bait. Sing disengiti wong ya. Indonesia niku sakniku wong sing ngaku-ngaku wong imigran, tapi lak ditakoni ngamuk. Lawai itu rasa melu-melu. Siapapun kalau li ahli baiti Rasulillah semuanya harus dihormati. Nggih napa mboten? Soal mereka ngaku-ngaku silahkan. Tapi lak wong api mbuh Habib apa ora tetap harus dihormati. Ngoten mawon. Nah, kalau sudah seperti ini kan lebih enak kawan ya. Jadi kalau sudah seperti ini nih lebih enak didengar Gus ya, lebih enak didengar. Kenapa? Karena tidak menjadi mukibin buta, tidak menjadi mukibin akut lah. Bisa dikatakan bahwa Gus Miftah ini sekarang sudah agak mulai sembuh, sudah mulai waras berpikirnya, tidak seperti mukibin buta lagi. Artinya dengan lantang mengatakan bahwa orang yang sekarang ini meneliti nasab Ba'lawi itu dikatakan pembenci Habib. Itu fitnah itu kawan ya. Jadi benar yang dikatakan Gus Miftah ini bahwa Muslim di Indonesia ini tidak ada yang membenci ahlul bait Nabi, itu tidak ada. Tetapi orang Indonesia tidak suka, orang Islam Indonesia ini tidak suka ketika ada orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi tetapi akhlaknya tidak sesuai, tidak mencerminkan akhlak Nabi, tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Ya, dengan lantangnya mengatakan bahwa dalam tubuh saya terdapat darah Rasulullah. Tetapi ketika diminta tes DNA, mereka nggak mau. Nah, setelah diteliti nasabnya dari kitab-kitab nasab, dari sejarah, di sisi lain diteliti DNA-nya sesuai marga-marga mereka, ternyata tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Nah, kalau seperti ini kita sudah dong Gus, kita dong ya sepakat. Ini bisa dikatakan bahwa Gus Miftah ini sudah mulai tobat lah, jadi mukibin mungkin ya. Karena ketika mukibin itu tobat, maka cara berpikirnya itu akan lurus, akan benar, akan sehat. Ya sehatnya bagaimana? Ya nggak ada orang yang membenci ahlul bait Nabi, itu nggak ada. Karena Muslim di Indonesia ini mayoritasnya ahlus sunnah wal jamaah, tidak membenci sahabat, apalagi membenci ahlul bait, tidak ada. Yang ada itu membenci orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah tetapi tidak terkonfirmasi. Maka di situ kita ada rasa cemburu terhadap nasab yang dicangkokkan kepada Rasulullah. Dan itu sebuah kewajiban bagi setiap individu seorang muslim untuk menjaga nasab Rasulullah itu dari para pencangkok nasab-nasab penyusup. Karena terkait nasab Rasulullah, zuriyah Rasulullah, ini akan ada satu proyek besar nanti. Umat Islam ini akan menyambut kedatangan Imam Mahdi. Jelas dari dalam hadis sahih itu dikatakan bahwa di akhir zaman akan muncul minna ahlul bait. Jadi jelas bahwa Imam Mahdi itu dari keturunan Rasulullah. Ya untuk itu kita jaga. Untuk itu harus dikonfirmasi.
bagi orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah, bagi orang-orang yang saat ini mengaku ahlul bait Nabi, harus dikonfirmasi agar ketika ada orang yang mengaku Imam Mahdi, maka akan gampang dikonfirmasi, kawan. Benar nggak dia sebagai ahlul bait Nabi, keturunan Rasulullah, mengalir darahnya darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.